Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat mengikuti dan mencermati video pembelajaran yang akan Ibu sampaikan. Pada hari ini kita akan mempelajari materi kelas 11 sejarah peminatan mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi di Eropa dan berdampak bagi kehidupan manusia di bumi. Yang pertama adalah abad kegelapan, yang kedua adalah zaman Renaissance, yang ketiga adalah merkantilisme, yang keempat adalah reformasi gereja, dan yang terakhir adalah zaman pencerahan atau Aufklärung. Nah, pada kali ini kita akan membahas mengenai materi merkantilisme. Sebelum kita membahas mengenai merkantilisme secara luas, ada baiknya kita mengetahui pengertian dari merkantilisme itu sendiri. Merkantilisme adalah sebuah paham yang berkembang di Eropa di mana kekayaan sebuah negara diukur dari kuantitas banyaknya logam mulia, emas, perak yang dimiliki oleh negara tersebut. Jadi untuk mengukur kekayaan, kekuatan, ataupun kemakmuran dan kesejahteraan sebuah negara itu diukur dari banyaknya logam mulianya. Nah, dalam prinsip merkantilisme ada 3 poin yang kita harus perhatikan. Yang pertama adalah pencarian logam mulia secara besar-besaran. Yang kedua adalah fokus pada neraca surplus, dalam artian impor sangat ditekan tetapi ekspor sangat didukung. Lalu yang terakhir adalah negara sebagai penggerak utama perekonomian. Setelah kita memahami pengertian dari merkantilisme itu sendiri, sekarang kita akan membahas mengenai tujuan dari merkantilisme. Suatu hal pasti memiliki tujuan bila hal tersebut itu diciptakan. Mengapa hal tersebut ada di dunia? Tujuan dari merkantilisme sendiri itu yang pertama adalah melindungi perkembangan perindustrian, perdagangan, dan kekayaan negara. Lalu yang kedua adalah memperoleh kekayaan bagi negara untuk membiayai kaum bangsawan dan juga negara. Yang ketiga adalah mempertinggi citra kaum bangsawan. Dan yang keempat adalah negara sebagai penggerak utama perekonomian. Nah, sistem perekonomian merkantilisme ini digunakan oleh beberapa negara di Eropa, yaitu Inggris, Perancis, Belanda, Spanyol, dan masih banyak lagi. Setelah kita mengetahui pengertian merkantilisme, lalu tujuan dari merkantilisme beserta prinsip, tak lupa kita membahas bagaimana kemunculan merkantilisme itu. Suatu hal tidak akan muncul begitu saja tanpa ada sebab musababnya. Begitu pula dengan merkantilisme. Merkantilisme sendiri adalah buah pikiran dari kaum humanis pada revolusi kesadaran di zaman Renaissance. Jadi kita ingat lagi, zaman Renaissance di mana orang-orang pada zaman Renaissance ini bebas mengeluarkan pendapatnya, yang mana sebelumnya mereka dikekang oleh dominasi gereja pada abad ke-8. Pemikir dari merkantilisme adalah Colbert, di mana dia memahami dan berpendapat mengenai merkantilisme adalah bagaimana seseorang di dunia untuk mensejahterakan dirinya tanpa harus menunggu di akhirat. Maksudnya di sini, di bumi ini kita itu bisa memakmurkan, mensejahterakan, membahagiakan diri sendiri tanpa harus menunggu di akhirat, seperti keyakinan pada saat zaman kegelapan di mana dominasi gereja ini ataupun faham-faham dan cara pandang hidup itu sesuai dengan gereja, yang mana fokusnya adalah akhirat. Jadi bisa dikatakan bila paham merkantilisme ini sangat bertentangan dengan pemikiran yang ada pada abad ke-8. Setelah kita mengetahui mengenai pengertian, lalu tujuan dan juga prinsip, tak lupa kita juga membahas kebijakan dari negara-negara yang memakai sistem perekonomian merkantilisme.
Sistem perekonomian merkantilisme yang digunakan oleh negara-negara di Eropa memiliki kebijakan yang hampir sama satu sama lain. Yang pertama ialah meningkatkan perdagangan luar negeri antara negara satu dengan negara yang lain. Lalu di sini mereka juga menekan impor tetapi mendorong ekspor, di mana sesuai dengan prinsip dari merkantilisme yaitu neraca surplus, mereka itu menekan impor. Kalau bisa impor itu dikit aja, dalam artian mereka mengimpor bahan baku lalu menjadikannya bahan jadi dan diekspor untuk dijualkan kembali dalam bentuk produk yang memiliki nilai harga yang tinggi. Selanjutnya menciptakan daerah koloni, yang mana untuk menggalakkan pertumbuhan penduduk yang ada di situ, di mana dijadikan tenaga pekerja yang murah. Selanjutnya berhubungan dengan daerah koloni. Di sini negara koloni dilarang untuk menjalin hubungan antara satu sama lain ataupun dengan negara induk lain. Dalam artian seperti ini. Ada konsep A, B, dan C. Negara A adalah negara induk, di mana negara B dan C adalah negara koloni. Antar negara koloni itu tidak boleh melakukan hubungan dagang kecuali mereka berhubungan langsung ke negara A atau negara induk. Sebelumnya Ibu sudah menyampaikan bila kebijakan dari negara-negara Eropa ini antara poin 1 dan poin selanjutnya itu saling berhubungan, yaitu sebelumnya kan Ibu mengatakan untuk meningkatkan ekspor. Jadi di sini ada kebijakan yang dikatakan meningkatkan sektor industri bahan mentah menjadi bahan jadi. Lalu ada lagi kebijakan melarang ekspor emas dan perak. Dikatakan di awal, pengertian dari merkantilisme sendiri adalah kekayaan diukur dari banyaknya logam mulia, yaitu emas dan perak dari sebuah negara. Jadi dikatakan untuk mengekspor emas dan perak itu adalah larangan, karena emas dan perak pada masa itu adalah suatu hal yang berharga dan bernilai tinggi. Selanjutnya adalah highlight dari materi merkantilisme, karena ini berhubungan dengan bangsa kita, yaitu pengaruh merkantilisme. Pengaruh merkantilisme itu ada dua. Yang pertama bagi dunia dan juga bagi bangsa Indonesia. Bagi dunia, merkantilisme ini memunculkan paham imperialisme kuno dan juga kolonialisme. Paham imperialisme kuno ialah ambisi mencari daerah jajahan untuk menguasai daerah perdagangannya. Jadi mereka itu menguras habis sumber daya alam atau sumber daya dari negara koloni itu untuk memenuhi kebutuhan dari negara induk yang memakai politik koloni tersebut. Di sini mereka tidak segan-segan untuk menggunakan kekerasan demi tujuannya tercapai. Serakah banget kan pada masa itu. Lalu di sini juga dari pengaruh merkantilisme sendiri ada yang dinamakan kapitalisme. Kapitalisme di sini itu dikatakan sebagai cucu dari merkantilisme. Bagaimana bisa itu terjadi? Nah, itu adalah tugas kalian untuk mencarinya. Selanjutnya adalah pengaruh dari merkantilisme bagi dunia adalah melebarnya atau meluasnya perdagangan luar negeri, di mana ini dari perdagangan luar negeri antara negara satu dengan negara lainnya itu meluas di dalam kawasan Eropa. Nanti ini juga akan menyebabkan meluas kembali hingga ke benua Asia, Afrika, di mana ini karena banyaknya permintaan dari perdagangan luar negeri akhirnya menyebabkan revolusi industri, di mana ini
alat-alat yang digunakan dalam rumah tangga akhirnya berubah menjadi alat-alat yang digunakan dalam industri besar, dan ini menyebabkan kekurangannya bahan baku utama atau bahan mentah dari beberapa industri yang digunakan atau yang dipakai dalam perdagangan. Nah, akibat dari kurangnya bahan mentah ini nanti akan memunculkan namanya pelayaran samudra, yang mana nanti orang-orang Eropa ini berhasil sampai di benua Asia, lalu berhasil juga sampai di Indonesia, dan nanti akan berakhir juga dengan terjadinya imperialisme kuno. Kita ingat-ingat ya, di dalam imperialisme kuno itu ada 3 tujuan, yaitu 3G. Pertama ialah gold, lalu gospel, dan glory. Gold adalah pencarian logam mulia sebanyak-banyaknya. Ini seperti prinsip merkantilisme yang pertama yang tadi Ibu sebutkan di awal. Lalu gospel adalah penyebaran ajaran agama. Lalu yang terakhir adalah pencarian kekuasaan atau meluaskan kekuasaan. Dalam artian adalah kekuasaan dari negara yang melakukan pelayaran tersebut. Lalu dikatakan tadi salah satu kebijakan dari pelaksanaan sistem perekonomian merkantilisme adalah rakyat digalakkan sebagai tenaga pekerja yang murah atau buruh yang murah. Ini sebenarnya sangat-sangat merugikan bagi rakyat. Mengapa? Karena rakyat dituntut untuk bekerja ekstra untuk menghasilkan barang-barang yang mana nanti dijadikan sebagai pendapatan utama bagi negara dan untuk membayar biaya negara dan bangsawan, tetapi mereka itu dibayar dengan harga yang murah. Jadi ketimpangan sangat terjadi. Lalu bagi Indonesia, di sini kan ada dominasi dari negara-negara Eropa, hingga di Indonesia ini nanti akan dilahirkan oleh negara-negara Eropa, yaitu namanya kompeni dagang untuk menguasai daerah jajahan. Contoh-contoh dari kompeni dagang yang ada di Indonesia, yang pertama adalah VOC, yaitu dari Belanda, lalu EIC dari Inggris, dan kompeni dagang Hindia Barat dari Perancis. Nah, dari materi yang Ibu sampaikan tadi, kita dapat menarik kesimpulan bahwa merkantilisme adalah sebuah paham yang berkembang di Eropa, di mana kekayaan suatu negara diukur dari banyaknya emas dan perak dari negara tersebut. Fokus dari merkantilisme itu sendiri adalah bagaimana mereka memperbagus negaranya, dalam artian memperkuat negaranya, tetapi dengan cara melemahkan negara lain. Lalu kebijakan-kebijakan yang ada pada merkantilisme itu sangatlah menguntungkan bagi negara dan bangsawan. Sayangnya, kebijakan dari merkantilisme dan pengaturan yang dilakukan oleh merkantilisme ini sangatlah merugikan bagi rakyat, karena rakyat tidak mendapatkan hasil yang sepadan dari kinerjanya sebagai buruh atau pekerja dengan tenaga yang murah. Lalu di sini pengaruh dari merkantilisme itu sangatlah berpengaruh bagi kehidupan manusia di bumi, yaitu karena merkantilisme nanti ini kan munculnya paham kolonialisme, imperialisme, yang mana sangat dirasakan oleh negara-negara di benua Afrika dan Asia. Tak lupa juga Indonesia juga merasakannya, walaupun itu masih agak jauh waktunya antara merkantilisme dan penjajahan yang terjadi di Indonesia. Sampai sini Ibu harap materi yang Ibu sampaikan sedikitnya dapat Anda pahami, agar Anda dapat memahami materi secara utuh dan keseluruhan. Anda dapat mengakses e-book ataupun membaca buku, jurnal, dan platform-platform internet terbaik
yang terpercaya mengenai materi ini sehingga Anda dapat menguasai materi ini dengan baik. Saya harap kalian semangat untuk belajar dan tetap membaca untuk terus berpikir positif, karena dari membaca kita dapat mengetahui apa saja yang terjadi di dunia ini, entah di masa lalu ataupun di masa kini. Terus semangat untuk kemajuan diri dan Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.